Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi kita di channel Denny Nurdiansyah, channel yang berisikan tentang kajian-kajian Islam, kajian-kajian kitab kuning karangan para ulama salafus sholih, yang pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Pada pasal sebelumnya saya membahas tentang rukun-rukun yang diwajibkan untuk diwajibkan tumaninah ya. Jadi di dalam rukun tersebut harus ada apa? Tumaninah. Nah, sekarang saya akan membahas di dalam pasal yang akan saya baca sekarang, yaitu sebab-sebab sujud sahwi ya. Jadi kan sering kita dengar, jika tertinggal anulah kita harus sujud sahwi, jika tertinggal anulah kita harus sujud sahwi. Nah, kita sekarang akan membahas hal tersebut. Jadi apa saja lah gitu ya, hal apa saja, perkara apa saja yang disunahkan untuk kita yang lagi sholat untuk melaksanakan sujud sahwi, sebabnya apa saja. Tapi sebelum ke materi, pada teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol merah subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, tekan tombol notifikasinya, biar teman-teman semua dapat pemberitahuan jika channel ini mengupload video yang baru. Dan share sebanyak-banyaknya dan like sebagai uang parkir saudara-saudara ya. Jadi kita lanjut ke materi di pasal sekarang, di kitab saya halaman 70. Jika teman-teman ada yang bawa kitab boleh dibuka ya. Seperti biasa saya nanti akan membaca logat dengan bahasa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Asbabu sujudi sahwi ari pirang-pirang sebab sujud sahwi arbaatun eta aya 4. Al awalu ari anu kahijina tarku ba'din eta ninggalkeun sawareh min ab'adis sholati tina pirang-pirang sunah ab'adna sholat au ba'dil ba'di atawa ninggalkeun sawareh tina sunah ab'adna sholat. Astani ari anu kaduana fi'lu ma eta migawe perkara ya betulu anu ngabatalkeun ieu ma ya betulu anu matak batal naon amduhu ngahajakna itu ma wala yabtulu jeung teu batal naon sahwuhu pohokna itu ma idza fa'ala di mana-mana migawe si musolli jalma anu salat hu kana ma nasian barina anu poho. Atalitu ari anu nomor katiluna nakluruknin eta mindahkeun rukun qauliyin anu bangsa ucapan ila ghairi mahalihi kana lain tempatna ieu rukun. Ar-rabi'u ari anu kaopatna iqa uruknin eta nibakeun rukun fi'liyin anu bangsa pagawean ma'ah imali ziyadati sarta pantes tambahna. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pembahasan. Jadi di sini di pasal sekarang saya akan membahas tentang sebab-sebab sujud sahwi. Kalau dalam artian sahwun itu lupa. Jadi kita melakukan sesuatu hal di dalam sholat dikarenakan lupa, gitu kan? Maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Akan tetapi jika nanti teman-teman semua mengkaji dalam kitab yang lebih tinggi ya,
Kalau nggak salah saya dulu pernah membaca di dalam kitab Kifayatul Akhyar, meskipun salah satu yang 4 tadi ya, nantilah dijelaskan, terutama dalam sunnah abad, yang sunnah abad, meskipun ditinggalkannya ataupun melaksanakannya secara disengaja. Contoh ya, salah satu ya sunnah abad itu kunut. Kalau kita subuh tapi enggak kunut secara sengaja, di dalam kitab Kifayatul Akhyar tetap disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi meskipun tidak lupa, karena sujud sahwi tersebut adalah untuk menambal sesuatu yang kurang. Jadi secara makna sebenarnya sujud sahwi itu bukan hanya karena lupa, tapi tujuannya untuk menambal kekurangan yang terjadi pada sholat kita. Ya, seperti contoh karena tertinggal kunut lah, tertinggal tahiyat awal lah gitu. Nah, jadi di sini sebab sujud sahwi itu semuanya ada 4. Yang pertama, kita meninggalkan salah satu sunnah abad. Ya, meninggalkan salah satu sunnah abad. Apa saja sih itu sunnah abad? Nanti dijelaskan di pasal selanjutnya, insya Allah ya, di video selanjutnya saya akan membahas hal tersebut. Jadi sunnah abad itu adalah sunnah hukumnya, tetapi jika ditinggalkan kita disunahkan melakukan sesuatu hal yang lain. Apa hal tersebut? Yaitu sujud sahwi, ataupun meninggalkan setengah ataupun ya sebagian dari sujud sahwi, sebagian dari sunnah abad. Contoh lah, sunnah abad itu adalah kunut ya, kita kunutnya hanya sebagian, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Terus kita sujud aja, Allahu Akbar. Kita kan kunut, apakah kita tetap harus sujud sahwi? Tetap harus. Kenapa? Karena kunutnya tidak beres. Jadi yang pertama yang menyebabkan kita harus melaksanakan sujud sahwi, ya, disunatkan kita untuk melaksanakan sujud sahwi adalah kita meninggalkan sunnah abad ataupun kita meninggalkan sebagian dari sunnah abad. Satu. Yang kedua, kita melaksanakan sesuatu hal yang batal jika sengaja, tapi tidak batal jika lupa. Contoh. Ada orang nih ya, yang latah. Tahu kan yang latah? Tahu kan? Nah, yang latah. Orang latah tersebut, contoh, ketika dia lagi sholat, biasanya kan cewek yang latah kan? Nah, ketika ada sesuatu hal yang mengagetkan, dia langsung ketika sholat, kunci. Nah, tapi kan dia tidak sengaja. Karena kenapa? Karena dia latah. Nah, tapi kan terlalu banyak ucapannya. Ya, kalau terlalu banyak seperti itu tetap hukumnya batal. Tapi kalau sedikit, kita langsung ingat bahwa kita lagi apa? Lagi sholat. Lanjutkan saja sholatnya. Kenapa? Karena kita melaksanakan ataupun mengucapkan hal tersebut tidak disengaja. Gitu. Kalau disengaja ya batal. Kalau tidak disengaja ya tidak jadi masalah. Cuma di sini disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kenapa? Ya karena ada satu hal yang rusak lah. Jadi harus ditambal. Ya, paham? Gitu. Jadi, atau contoh. Kita habis makan, enggak sikat gigi dulu, langsung sholat setelah makan. Terus di gigi kita ada yang apa ya? Ada makanan yang tersisa belum tertelan semua. Ketika kita sholat tidak sengaja, contoh ada satu nasi ya, kalau dalam bahasa Sunda itu remeh ya, ada remeh di dalam mulut kita tertelan secara tidak disengaja, itu tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena tidak sengaja. Kalau sengaja batal, kalau tidak disengaja ya tidak jadi masalah. Kan namanya juga tidak sengaja. Apalagi lupa kalau kita lagi apa? Lagi sholat. Ya. 2. Yang ketiga, memindahkan rukun bangsa
ucapan, bangsa ucapan. Contoh, ketika kita berdiri seharusnya kita membaca Al-Fatihah ya. Karena lupa ataupun karena lalai, Allahu Akbar, At-tahiyatu, Astagfirullah, di dalam hati ya, kita istighfar. Kenapa? Karena kita harusnya membaca Al-Fatihah malah tahiyat. Allahu Akbar, At-tahiyat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena kita melakukan ataupun mengucapkan rukun bangsa ucapan yang bukan pada tempatnya, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Itu. Ini sering terjadi, saya pun sering sih. Sering ya, pengalaman. Pernah ini. Ketika setelah sujud kan langsung tahiyat ya di rakaat terakhir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu secara tidak sadar lah, secara tidak sadar lupa kita bahwa harusnya kita baca tahiyat, kita malah membaca Al-Fatihah. Itu sebelum salam disunahkan dulu untuk melaksanakan sujud sahwi ya. Yang ketiga, yang keempat, ini menambahkan rukun bangsa pekerjaan. Awas ini ya, ini bahasanya harus bisa dimengerti. Menambahkan rukun bangsa pekerjaan yang mana jika ditambahkan pun pantas kelihatannya gitu, pantas kelihatannya. Contoh, kita sholat zuhur harusnya 4 rakaat, kita malah menambahkan jadi 5, kan pantas kelihatannya masih berdiri lagi. Itu kayaknya oh mungkin dia lupa. Emang kita lupa, tapi kita menambahkan rukun bangsa pekerjaan tersebut, maka itu sebelum salam nanti kita disunahkan untuk sujud sahwi. Ataupun contoh sujud, ini saya pun pernah sujud sampai 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi sujud yang kedua itu lupa. Ini sujud yang pertama apa yang kedua ya? Duduk lagi, Allahu Akbar, sujud lagi, itu sampai 3 kali loh. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Ataupun rukunya sampai 2 kali. Malah, mohon maaf ya, saya punya anak-anak di sini santri. Saya pernah melihat anak santri yang enggak ruku, dia malah setelah membaca Al-Fatihah, kalau kayaknya dia sholat sunnah sih. Setelah Al-Fatihah itu dia langsung sujud. Saya lihat dari awal Allahu Akbar, Fatihah. Loh, kok terus sujud? Jadi setelah beres membaca Al-Fatihah, dia nggak ruku dulu, nggak i'tidal, terus sujud. Maka itu nanti sebelum kita salam disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Ataupun lupa rakaat yang tadi sudah diceritakan, lupa bilangan sujud, lupa bilangan ruku, ya itu pantas kan, kelihatannya pantas. Maksudnya pantas itu tidak merusak gitulah, tidak merusak gerakan sholat. Tapi kalau yang tadi setelah Fatihah langsung sujud, itu merusak banget itu mah. Jadi karena ketinggalan bukan 2, malah 4 rukun langsung. Ruku dengan tumak ninahnya, i'tidal pun dengan tumak ninahnya ya. Jadi kita simpulkan saja, yang menyebabkan ketika seseorang sholat harus melaksanakan sujud sahwi, disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi, itu ada 4. Yang pertama, ketika si musolli yang lagi sholat meninggalkan sunnah ab'ad ataupun sebagian dari sunnah ab'ad. Yang kedua, ketika si musolli melaksanakan suatu pekerjaan yang jika lupa tidak batal, tapi jika sengaja maka batal sholatnya. Yang ketiga, si musolli memindahkan rukun bangsa ucapan pada bukan tempatnya. Contoh, harusnya bagian membaca Al-Fatihah malah tahiyat, ataupun sebaliknya, harusnya tahiyat malah membaca Al-Fatihah. Yang keempat, yaitu menambahkan rukun bangsa pekerjaan yang mana ketika ditambahkan pantas kelihatannya, akan tetapi dia lupa. Contoh seperti bilangan ruku kan harus 1 kali, dia malah 2 kali, ataupun sujud harusnya 2 kali, dia malah tambah ataupun malah kurang gitu. Jadi disitulah dia harus
disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi untuk menambal kekurangan-kekurangan yang dilaksanakannya sebelum kejadian tersebut. Ya, sebelum dia melaksanakan sujud sahwi tersebut ya. Nah, bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti. Nah, jadi jika ada pertanyaan yang belum dimengerti ini, bagaimana kalau ini bagaimana kalau begini, ini bagaimana kalau begitu, boleh ya ditulis di kolom komentar. Jika saya imkan, insya Allah di kemudian hari saya akan jawab ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian saja bahasan dari redaksi yang tadi saya baca, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bekal di kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi kepada teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan nyalakan tombol loncengnya, dan like, share sebanyak-banyaknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.